Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rescue Ram. Ram dan Laksman adalah kakak beradik. Keduanya tak pernah akur sedikit pun. Sampai suatu saat, Lucky, sebutan Laksman, diusir oleh Ram karena perbuatannya yang sudah kelewatan. Dan inilah Lucky, si pemuda hebat yang akan membuktikan kepada keluarganya dan akan menyelamatkan nasib keluarganya dari musuh kakak-kakaknya. Dan cerita pembuktian Lucky pun dimulai. Cerita bermula di mana kala itu Laksman dan Ram masih kecil. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Laksman menyuruh orang lain memanggilnya Lucky karena itu lebih keren. Lucky adalah kakak kandung Ram. Lucky sering dimarahi ayahnya karena sering menentang adiknya. Ram sangat senang melihat Lucky dipukuli ayahnya. Lucky merasa keadilan tidak berpihak kepadanya. Dia selalu disalahkan, sedangkan adiknya, Ram, selalu benar. Lucky bertarung di jalanan, sedangkan Ram di dalam ring. Mereka berdua sama-sama jago dalam berkelahi. Dan saat pulang, Ram mendapatkan medali sedangkan Lucky malah babak belur saja. Ibunya menyuruh Lucky agar belajar seperti Ram. Lucky tidak mau dan berkata, kenapa kau memerlukan dua anak jika mereka identik? Konflik adik kakak itu bahkan berlanjut hingga mereka dewasa. Singkat cerita, kini Ram dan Lucky sudah dewasa. Ram dinobatkan sebagai asisten komisaris polisi, di mana Ram sangat berambisi akan mengajar Shiva Reddy. Shiva Reddy merupakan mantan narapidana korupsi yang ingin menjadi menteri. Dia juga anak Paddy Reddy yang berpengaruh dalam sistem dunia politik di sana. Di sisi lain, Lucky hanya menjadi pengangguran yang bercita-cita ingin melanjutkan kuliah di US. Scene berlanjut, Lucky mendatangi rumah paman Bishop yang dianggapnya keluarga. Anak paman Tishot tidak mau berangkat sekolah. Lucky langsung melemparnya ke atas bus agar keponakannya pergi sekolah. Lucky merebut uang di saku paman Tishot dan pergi. Seseorang bertanya, apakah Lucky adalah anak paman? Paman itu dengan kesal menjawab, ini adalah kesialanku saja. Lucky hanya mengambil keuntungan dariku. Dia pergi ke kedaiku berkali-kali dan menganggapku ayahnya sehingga tidak perlu membayar. Beralih ke Lucky, dia dan teman-temannya berulah kembali dan hendak mencopot rambu-rambu lalu lintas. Sayangnya, polisi datang. Mereka segera kabur, tapi satu dari mereka tertangkap. Polisi itu ternyata Ram, adik Lucky. Teman Lucky berkata, jangan menangkapku karena aku adalah teman kakakmu. Ram yang malu atas kelakuan berandal sehingga memukul temannya Lucky. Di rumah, Ram iseng akan menjatuhkan cangkir kopi dan isinya ke atas kepala Lucky. Tapi Lucky segera menangkapnya. Lalu Lucky membalas Ram dengan menumpahkan minyak di tangga agar Ram terpeleset. Ram yang tahu kelicikan itu segera menghindarinya. Lalu mereka bertengkar lagi. Si ibu segera melarainya. Scene berpindah di Shiva Reddy yang hendak membalas dendam inspektur polisi karena dulu dia telah menangkapnya dan memenjarakannya. Tak hanya dia, semua pengikutnya pun akan dihukum. Shiva Reddy menyuruh Rajev yang menembak inspektur. Rajev merupakan wakil inspektur polisi itu. Jika Rajev tidak menembak inspektur, semua pengikutnya akan mati. Shiva mulai menghitung mundur, tapi Rajev tidak juga menembak. Walaupun inspektur menyuruhnya. Akhirnya Shiva Reddy yang menembaknya dan akhirnya inspektur itu pun meninggal. Lalu scene menunjukkan dan terlihat Rajev, Ram, dan yang lainnya yang mendatangi upacara pengkremasian itu. Cerita lalu berpindah ke Lucky yang hendak menaiki lift. Dia melihat wanita cantik yang bernama Spandana dan langsung masuk bersamanya. Jiwa playboynya meronta-ronta. Saat dia hendak menggoda, tiba-tiba lift error dan terguncang. Lucky pun ketakutan, tapi dia heran melihat Spandana yang tenang tanpa ekspresif. Lalu lift error dan bergoyang lagi. Lucky tambah heran karena Spandana ini tetap tanpa ekspresi. Dia lantas ketakutan dan mengira wanita itu adalah hantu.
Are you okay, man? Saat keluar lift, Lucky menghampiri Spandana. Lucky penasaran mengapa dia diam tanpa ekspresi. Dia tidak merasa takut sekalipun saat di lift tadi. Spandana berkata kalau dia sebenarnya lebih takut dibanding Lucky. Dia sangat menjerit di dalam tubuhnya. Lucky pun kaget dan sangat heran. Ditambah lagi, Spandana dapat telepon kalau ibunya ketabrak truk dan dirawat di ICU sekarang. Dia pun juga tanpa ekspresi sedikit pun dan langsung pergi. Lanjut cerita, ayah Lucky memberinya uang agar dia bisa membuat visa ke Amerika. Lucky sangat senang, tapi ternyata uang itu adalah dari adiknya, yaitu Ram. Ayah memintanya mendepositkan uangnya ke bank, dan saat hendak menyerahkan uang, para perampok bersenjata datang dan akan mengambil seluruh uang di sana. Semua pengunjung mengangkat tangan mereka agar tidak tertembak. Tiba-tiba ketua perampok itu niat ke arah Spandana yang ternyata juga ada di sana. Spandana yang tanpa ekspresi membuat perampok itu tambah kesal. Dia menyuruh Spandana agar berekspresi takut. Spandana mengatakan kalau dia ketakutan dalam tubuhnya. Si perampok itu malah stres dan mengancam akan menembak Spandana jika tak menunjukkan ekspresi takut. Lucky segera mengajar semua penjahat dan Spandana akhirnya selamat. Lucky menghampiri Spandana untuk berbicara. Spandana memberitahu mengapa dia tidak banyak berekspresi. Itu bermula dari keluarganya. Ayah Spandana bernama Mr. Prakash dan ayahnya itu adalah seorang miliarder dan pengusaha sukses, di mana semua metodenya sistematis. Ayahnya tidak suka makanan yang tidak sehat dan kata-kata yang kotor. Bahkan saat ayahnya melihat CCTV, dia mendengar sopirnya berkata sialan sehingga dia dipecat. Hari demi hari, Lucky mengajari Spandana berekspresi dan mereka berdua semakin dekat dan tiba-tiba saja sudah berpacaran. Scene lalu berpindah di mana sedang diadakan rapat menentukan bakal calon MLA. Pengurus partai mendominasi tidak setuju jika calonnya adalah Shiva Reddy. Shiva Reddy datang dan memaksa mereka agar memilihnya dan dia harus menjadi calon MLA dari partai itu. Ram melihat itu dan marah. Dia mengatakan kepada Dewan agar menangkap Shiva Reddy. Dewan meminta Rama agar mengumpulkan bukti yang kuat agar dirinya bisa menangkap Shiva Reddy. Lanjut cerita, Lucky hendak memperkenalkan Spandana ke Paman Bishop. Paman Bishop malah kesal. Dia berkata akan menunggu kematian Lucky. Dia mengutuk Lucky agar mati mengerikan karena dia sering membuat Paman Bishop rugi. Tiba-tiba anak Paman Bishop berteriak dan tertabrak bajai sehingga bersimbah darah dan pingsan. Lucky segera menghentikan mobil milik MLA Vardan. MLA menolaknya, tapi Lucky memaksanya dan mengambil alih setir, lalu segera membawa keponakannya itu ke rumah sakit. Dokter meminta uang 6 lak agar segera mengobati anaknya. Paman dan bibi kebingungan, tapi Lucky menenangkan paman dan mengambilkan uang. Lucky menyerahkan uang yang dikasih Ram untuk visa ke Amerika itu agar segera membayar tagihan rumah sakit. Paman merasa bersalah dengan Lucky karena telah salah paham tentangnya. Dan singkat cerita, anak paman selamat dari kritis. Di sisi lain, MLA Kovardan disorot media. Media memberitakan kebaikan yang dilakukan Kovardan, sehingga orang-orang memuji MLA tersebut. MLA sangat berterima kasih kepada Lucky karena telah menjadikannya hero, lalu memberikan penawaran agar jika suatu waktu dia butuh bantuan, jangan sungkan untuk menghubunginya. Media lantas mengumumkan MLA Kovardan yang baik hati itu telah memilih Madali Shiva Reddy sebagai calon partai Utaran. Melihat itu, Shiva sangat girang dan kabar itu juga sampai di telinga Ram. Ram pun kaget dan tidak terima. Tiba-tiba Lucky dan Spandana datang. Ram bertanya siapa wanita itu. Lucky lantas menjawab kalau dia adalah pacarnya. Ram menginterogasi Lucky dan mempermasalahkan uang yang sudah diberikan kepadanya untuk pergi ke US. Spandana marah karena Ram banyak tanya. Spandana berkata kau tidak tahu siapa adiknya. Dia juga perwira polisi. Lalu membisiki Ram.
Laki salah tingkah dan meminta Spandana tidak berbicara lagi. Ram pun marah dan menyuruhnya berhenti berbicara. Ram bertanya siapa nama Spandana dan siapa keluarganya. Karena tidak menjawab, Ram menyuruh anak buahnya menyelidiki wanita tersebut. Laki dan Spandana akhirnya pergi. Scene berlanjut di rumah Spandana. Sang ayah menanyakan perihal perubahan perilaku anaknya itu. Spandana mengaku kalau yang mengubahnya adalah Laki. Spandana ingin sekali menikahi Laki dan saya ingin mendatangi Laki. Tapi malah Laki yang menentukan tempatnya. Singkat cerita, mereka berdua bertemu. Laki menanyakan tanggal pernikahan. Ayahnya menjelaskan kalau Spandana mewarisi uang 500 miliar dan 10 pabrik. Dan kamu punya apa? Laki dengan santai menjawab, aku memiliki putrimu, Pak. Tiba-tiba seseorang menyerang. Ayah Spandana terkejut. Mereka pun lari. Laki mengatakan kalau itu adalah musuhnya. Karena Laki sudah berselingkuh dan ayahnya tidak terima. Ayah Spandana tambah terkejut. Dan saat terhimpit itu, ayah Spandana lalu berkata kepada mereka kalau putrinya jatuh cinta kepada Laki. Gerombolan bapak itu malah bersyukur karena Laki sudah menemukan wanita. Mereka menyerahkan semua senjatanya dan ayah Spandana pulang dan disusul oleh Laki. Ayahnya berkata kalau dia sudah ditelepon adik Laki dan Ram berkata yang tidak-tidak kepadanya. Dan akan merestui mereka berdua dengan syarat jika Ram sendiri yang bilang kepadanya bahwa kalian berdua layak. Laki sangat marah dengan adiknya itu. Dia merasa hubungan cintanya telah dirusak Ram. Ram berdalih dia takut jika terjadi sesuatu dengan wanita itu, maka citranya dalam kepolisian akan buruk. Ram juga menanyakan soal uang 10.000 lak. Untuk visa dikemanakan? Laki menjawab kalau Ram telah mengambil uang suap. Ram semakin tidak terima. Saat konflik di antara mereka semakin panas, ibu dan ayahnya pun datang. Ibu lantas menampar Laki. Laki menceritakan kejadiannya, tapi sang ibu malah menolaknya. Laki pun pergi dari sana. Dia merasa sangat kecewa karena seumur hidup ini, pertama kalinya ibu menamparnya di hadapan Ram. Scene berlanjut di persimpangan lampu merah. Terlihat Ram yang mengambil kesempatan menangkap si Faredi karena telah menerima bukti kejahatan yang dilakukan si Faredi. Sedangkan Laki sedang menunggu kesempatan untuk membalas Ram. Dan si Faredi bersiap-siap akan mengajukan nominasi kepada para pendukungnya. Saat si Faredi sedang merayakan acara nominasinya, dia ditelepon salah satu dewannya mengancam akan memenjarakannya. Lalu Siva segera menelepon kawannya agar menghabisi Ram yang hendak ke pengadilan. Mereka lalu membuntuti Ram dan tiba-tiba jalanan macet, sehingga Ram harus turun untuk mengatur lalu lintas. Tapi mobilnya dicuri Laki dan kawannya. Ram pun berlari mengejar tapi tidak sampai. Laki menurunkan kawannya di jalan, lalu dia pergi. Di tengah jalan, dia kaget 3 truk besar segera menabrak jeep kakaknya itu dan terdorong jatuh ke jurang dan terbakar. Beruntung Laki selamat. Laki beranjak naik dan mengajar mereka. Laki berkata, beraninya kau mencoba membunuhku. Mereka lantas menjawab, kami kira yang di dalam tadi adalah Ram dan ternyata malah kau. Siapa yang memintamu duduk di kursi Ram? Lalu Laki berkata, beraninya kamu membunuh adikku. Penjahat itu ketakutan dan meminta ampun bahwa mereka hanya menjalankan apa yang disuruh si Faredi. Lanjut cerita, Laki segera menghampiri si Faredi yang sedang berpesta pora dengan pengikutnya. Dia menunggangi truk yang menabraknya tadi dan membabi buta acara tersebut. Laki menabrak mobil Siva dan menariknya ke dalam truk. Setelah itu membawanya ke dekat jurang.
mengikatnya dengan kondisi terbalik, juga mengajar semua pengawalnya. Laki berkata kepada Shiva, "Untung adikku masih hidup. Jika tidak, kau juga tidak akan hidup." Laki meninggalkan Shiva sendirian dan membenturkan kepala Shiva. Shiva koma dan berita tentang penyerangan terhadap Shiva pun sudah menyebar. Shin memperlihatkan Pidi Reddy yang melihat anaknya terkapar di rumah sakit. Ia tidak terima perlakuan orang yang berani mengajar anaknya itu, lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap pelaku. Tak disangka, Laki dengan gentle datang sendiri ke kediaman Pidi. Laki duduk dan berkata, "Aku memang membenci adikku, tapi mengetahui dia akan dibunuh, darahku mendidih dan menjadi gelap mata, sehingga aku menghabisi anak buah Shiva. Aku juga mengejar Shiva dan menggantungnya terbalik, tapi aku tidak membunuhnya. Aku heran mengapa dia mau membunuh adikku." Laki meminta agar Pidi mengerti keadaannya dan melupakan kejadian itu. Setelah itu, dia beranjak pergi dari sana, tapi malah diserang satu anak buah Pidi. Tentu saja dia langsung diajar Laki. Laki berkata, "Ibuku punya 2 anak, di mana dia tak tahan jika harus kehilangan salah satu dari mereka. Sedangkan kamu hanya punya 1 anak, dan kau harus lebih paham." Shin beralih di rumah Spandana. Ayahnya terlihat mabuk karena memikirkan kejadian saat dirinya bertemu Laki. Istrinya datang dan memarahinya. Spandana juga menanyakan mengapa ayahnya jadi seperti itu. Ayahnya hendak bunuh diri, tapi Spandana berkata agar ayahnya jangan bunuh diri, tapi bunuh saja Laki. Dia pun pergi dan akan membunuh Laki. Ibu menanyakan, "Mengapa kamu menyuruh ayahmu untuk membunuh pacarmu sendiri?" Spandana dengan santai berkata, "Ini Laki, Bu. Dia akan melakukan sihirnya." Shin berpindah. Laki segera dikejar warga karena menculik seorang gadis di hari pernikahannya. Gadis itu bernama Swita yang disukai Ram sejak masih kuliah. Tapi dulu saat Ram mengatakan cinta, dia ditolak. Laki menculiknya karena akan menjodohkan Swita itu dengan Ram. Tiba-tiba ayah Spandana datang dan menodongkan pistol. Laki mengira ayah Spandana datang untuk menyelamatkan mereka. Laki segera mengambil alih pistol dan menembaki sekitar. Agar bapak-bapak itu pergi, setelah peluru habis, mereka berlari. Ayah Spandana bertanya, mengapa mereka mengejar Laki. Laki menjawab, "Aku membawa kabur pengantin wanita mereka itu," membuat ayah sangat syok. Laki menyetir mobil dan disusul ayah Spandana dari belakang. Pantat ayah Spandana dipukuli, kakinya diseret dan malah berbuntut panjang. Laki melempar kayu agar ayah memukul mereka, tapi ayah Spandana malah kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Shin berpindah di rumah Laki. Ram ternyata akan dijodohkan dengan seorang gadis. Laki berulah untuk menggagalkan rencana pernikahan itu, tapi Ram segera mengancam Laki. Laki bingung, dia sudah membawa Swita. Lalu mereka membuat rencana. Swita akan berpura-pura tertabrak oleh Ram dan mobilnya. Ram tadinya marah dan mengatainya buta, tapi dia berhenti bicara saat Ram tahu wanita itu adalah Swita. Sehingga keuuhan pun terjadi. Masalahnya sekarang Ram akan dijodohkan dengan wanita lain, tapi dia ingin menikahi Swita. Lalu Ram terpaksa meminta bantuan Laki agar menggagalkan pernikahannya. Ram mendatangi Laki. Sebenarnya dia sangat gengsi, tapi terpaksa Ram meminta agar Laki membantunya. Laki menerima permintaan itu, tapi malah membuat Ram terjatuh. Singkat cerita, mereka membuat skenario. Ram berpura-pura sakit dan dirawat. Datanglah dokter gadungan yang pandai berakting. Dokter kaget setelah membuka selimut Ram.
Ayah gadis itu menanyai keadaan Ram. Dokter berkata, burung cucak rawa Ram hancur sehingga harus dipotong. Tak ingin menyesal, ayah gadis itu memutuskan agar membatalkan pernikahan anaknya dengan Ram. Di rumah, Ram berterima kasih kepada Lucky karena telah membantunya membatalkan pernikahan. Orang tuanya terkejut, tapi Ram segera menjelaskan kalau dia mencintai seorang wanita yang bernama Swita. Makanya dia dibantu saudaranya membuat skenario agar perjodohannya dibatalkan. Scene berpindah di konflik Lucky. Si Faredi telah pulih, dirinya tidak terima atas apa yang Lucky lakukan. Shiva marah kepada ayahnya mengapa dia tidak membunuh Lucky yang jelas-jelas sudah mengalahkannya. Ayahnya berkata yang seharusnya membunuh itu kamu, bukan aku. Pertama, kamu harus menjadi menteri dulu, lalu menghancurkan seluruh keluarga mereka. Singkat cerita, peresmian Shiva Reddy yang menjadi menteri skala industri pun digelar. Shiva menyogok para menteri lain yang juga membuka usaha ilegal di bawah naungannya. Shiva bahkan membuat skenario menghancurkan karir Ram dalam kepolisian. Ram dituduh melecehkan seorang wanita yang membicarakan kasusnya di media. Lalu karena kasus Ram tersebut, Ram pun dipecat. Dan rumah Ram pun dihancurkan oleh pemerintah. Lucky mendatangi Shiva agar segera menghentikan perbuatannya. Tapi Shiva berpura-pura tidak mengenalinya. Lucky segera pulang dan ke rumahnya lagi. Sampainya dia di sana, dia ditanyai Ram, apakah Lucky yang mencuri mobil Jeep miliknya? Lucky mengakuinya. Ram lantas menampar dan bertanya lagi, apakah kamu tahu dalam Jeep itu ada bukti kejahatan yang dilakukan Shiva Reddy? Lucky mengatakan, aku tidak tahu, tapi Shiva Reddy ingin membunuhmu. Ram lalu menjawab, saat aku mengenakan seragamku, aku sudah siap mati. Alasan yang kamu berikan tidak akan mengurangi kesalahanmu. Kamu membunuh tujuan seorang perwira polisi yang tulus. Karena kesalahan keluarga, kami berada di jalanan, dan aku telah kehilangan pekerjaan sekaligus prestasiku sekarang. Ram lantas mengusir Lucky keluar dari keluarga mereka. Tiba-tiba Lucky dipukul dari belakang sehingga dia pingsan. Ia lantas digantung terbalik. Pelakunya tidak lain tidak bukan adalah Shiva Reddy. Shiva memukuli Lucky hingga puas, lalu mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarga Lucky. Shiva Reddy pun meninggalkannya. Hujan semakin deras, tapi membuat Lucky semakin bergairah. Lucky berkata akan menghancurkan kekuatan politik Shiva hanya dengan tenaga kudanya. Lucky dengan mudah melepaskan diri dari ikatan itu dan pergi dari sana. Scene lalu berpindah, terlihat keluarga Ram akan pulang dari rumah sakit. Mereka menyetir mobil, tapi di jalanan mobilnya ditabrak anak buah Shiva, sehingga mobil terpepet dan mereka tidak bisa keluar. Spandana yang melihat membantu mereka keluar dari mobil, tapi pintu mobil tidak bisa dibuka. Anak buah Shiva hendak menabrak mobil mereka dan untungnya Lucky datang tepat waktu. Ia mengenakan pakaian polisi dan motor polisi. Para penjahat mengenali Lucky dan segera mengerem mendadak. Hingga anehnya mereka keluar dari mobil itu secara tiba-tiba. Ram bertanya-tanya mengapa Lucky tiba-tiba menjadi polisi. Jadi begini ceritanya guys. Saat itu Lucky dan kawan-kawannya membuat skenario. Mereka menghubungi MLA Govinda kalau Lucky sedang sekarat di rumah sakit. Dokter gadungan memulai aksinya. Seakan-akan keadaan Lucky semakin memburuk. MLA bertanya apa penyakit Lucky. Dokter menjawab Lucky terkena penyakit leukemia alias kanker darah. Lucky berkata aku akan mati pak. MLA tambah khawatir. Govinda menanyai apa yang ingin Lucky lakukan di 2 hari ini. Dia berkata aku akan mengabulkan semua permintaanmu sebelum kau mati. Lucky lantas menjawab sebelum aku mati aku ingin menjadi polisi pak. Lalu Govinda mendeklarasikan Lucky resmi menjadi perwira polisi khusus dalam 24 jam. Selain itu, Govinda berkata selama sehari kau tidak hanya menjadi polisi khusus,
tapi juga menjadi Menteri Dalam Negeri, dan seluruh departemen harus mengikutinya. Lalu dia menanyakan apakah ada lagi keinginan Lucky yang belum ia capai. Lucky meminta Govinda melakukan ritual yaga candi selama sehari, tidak berhubungan dengan siapapun agar aku dapat kesempatan bertahan hidup. Dan Govinda pun menurutinya. Lanjut cerita, Lucky memulai rapat dengan seluruh prajuritnya untuk menghentikan Shiva Reddy. Kill Bill pandai yang sangat frustasi dengan pemerintah angkat bicara. Dia yang paling bersemangat untuk menghentikan Shiva Reddy. Lucky dan tim khususnya mulai beraksi. Dia akan menghancurkan semua bisnis Shiva Reddy, dari pabrik minuman ilegal, pemasaran obat-obatan ilegal, juga pabrik yang lain. Lucky menjebak Shiva agar mau memberikan daftar apa saja usaha ilegal milik Shiva. Kill Bill datang menemui kediaman Shiva dan mendapatkannya. Setelah itu melanjutkan penggerebekan. Bahkan usaha konstruksi bangunan pun ambyar dibom oleh mereka. Lalu Lucky menelepon semua awak media agar segera memberitakan keterbongkaran usaha ilegal milik Shiva Reddy. Selain itu, Lucky mendatangi wanita dengan tuduhan palsu atas Ram yang membuat Ram dipecat kala itu. Lalu mereka juga menangkap PD Reddy. Shiva Reddy melihat semua berita tentang dirinya dan polisi juga mulai mengincarnya. Dia marah besar. 12 jam telah berlalu. Govinda pulang dari berdoa. Dia dimarahi habis-habisan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Dia lalu mendatangi Ram agar menghentikan kakaknya itu. Dengan jaminan jabatannya akan kembali. Lucky lalu menemui Shiva. Shiva tidak terima dan langsung mengajar Lucky. Shiva berkata kalau Lucky sudah mengubahnya menjadi penjahat kembali. Shiva terus-terusan mengajar Lucky hingga kepala Lucky terbentur besi. Untungnya Lucky segera pulih dan langsung membalas Shiva Reddy. Singkat cerita, Ram menemukan Lucky yang sedang bertarung dengan Shiva. Ram segera memenjarakan mereka berdua. Ram, MLA Govinda, dan wakilnya datang menemui mereka berdua. Govinda mengutarakan kekesalannya kepada Lucky. Ram akan menjatuhkan hukuman mati untuk Lucky, dan Govinda meminta agar media meliputnya. Tapi Ram menunjukkan siaran media yang mengatakan kebanggaannya terhadap Menteri Dalam Negeri beserta wakilnya. Karena mereka mengira Govinda dan wakilnya lah yang melakukan perubahan ini, hingga rakyat akan memilih kembali mereka di pemilu selanjutnya. Ram lantas memuji Lucky bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Ram berkata, aku akan bangga mengatakan kepada media bahwa saudaraku menipu kita semua dan melakukan hal besar saat ini. Saat hendak pergi, MLA dan wakilnya menahan mereka. Lalu Lucky mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar dia menjaga rahasia besar ini. Yang pertama, tim khusus ini harus ada dan Kill Bill yang menjadi kepalanya juga. Selain itu Lucky ingin mereka memberinya visa Amerika seumur hidup. Mereka lalu merencanakan sesuatu untuk Shiva Reddy dan melepaskannya. Ia dengan senang hati pergi dari tempat tahanan. Tapi sayangnya di jalan dia dihadang Rajev dan ditembak hingga meninggal. Di sisi lain, Kill Bill pandai mengadakan konferensi pers karena atas jabatan barunya itu sebagai ketua perwira polisi khusus. Sedangkan kehidupan keluarga kakak beradik ini pun bahagia dan film pun berakhir.